warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya Ibu mau presensi dulu. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti ini pada sehat-sehat ini. Pada kesempatan kemarin kita udah berbicara, kita udah belajar, kita udah berdiskusi tentang akidah Islam. Ayo, ada yang masih ingat gak ini? Akidah Islam kemarin apa? Boleh Mas? Ya, betul sekali. Akidah Islam yaitu adalah dasar-dasar kebenaran yang harus dimiliki oleh manusia atau oleh umat muslim itu sendiri di dalam hatinya. Nah, kemarin sepertinya ada masih ada yang ingat nggak? Ada dua dasar akidah Islam. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis. Betul sekali, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Terus kemarin artinya ada 3 unsur yang harus ada, 3 I. Masih ada yang ingat? Islam, iman, dan ihsan. Alhamdulillah, berarti masih pada ingat semuanya ya. Sekarang Ibu mau bercerita nih. Jadi pada zaman dahulu, zaman yang udah berlalu, itu ada satu orang kiai yang memiliki beberapa santri. Pada suatu hari ada seorang santrinya, yaitu yang bernama Fulan, yang dia itu kita sebut saja Fulan. Dia itu adalah salah satu santri yang sangat disayang oleh Pak Kiai itu. Suatu ketika santri-santri yang lain itu merasa, kenapa sih harus Fulan terus yang disayang oleh Pak Kiai? Semua kasih sayangnya, kebaikan Pak Kiai banyak tercurahkan kepada si Fulan itu sendiri. Ternyata Pak Kiai tersebut menyadari bahwa santri-santrinya itu ternyata merasa iri dengan perlakuan Pak Kiai terhadap si Fulan. Suatu ketika Pak Kiai tersebut mengumpulkan seluruh santrinya termasuk si Fulan itu tadi. Pak Kiai tersebut berkata, aku ingin santri kalian melakukan sesuatu yang aku perintahkan. Apa itu Pak Kiai? Pak Kiai tersebut kemudian berkata, sembelihlah 1 ekor ayam yang pada saat kalian menyembelih tidak ada satupun yang tahu waktu dan tempat kalian menyembelih. Besok pagi serahkan kepada saya, kata Pak Kiai. Mereka semua kemudian pulang dan mencari ayam, kemudian menyembelihnya. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul di suatu tempat yang sudah disepakati. Kemudian Pak Kiai berkata, bagaimana kalian sudah melaksanakan perintahku? Kata Pak Kiai. Mereka serempak menjawab, sudah Pak. Namun si Fulan di situ hanya terdiam. Kemudian Pak Kiai menyadari, wahai Fulan, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kemudian si Fulan berkata, maafkan saya Pak Kiai. Bagaimana saya akan menyembelih hewan ini? Ayam yang dimaksud. Bagaimana saya akan menyembelih hewan ini tanpa diketahui satu orang pun? Mungkin saya bisa menyembunyikan dari manusia, namun apakah saya bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak Kiai hanya tersenyum. Namun semua santrinya merasa tercengang. Kemudian Pak Kiai berkata, lihatlah kalian semuanya, kenapa aku selalu memperlakukan Fulan menjadi anak yang paling spesial, yang paling saya sayang, yang paling dicintai. Karena si Fulan ini yang paling bertakwa dan tahu
yang paling mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita tersebut kita bisa tahu bahwa menjadi orang yang bertakwa ataupun menjadi orang yang ingin disayang oleh semua orang, yaitu dengan mengetahui Dia atau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu caranya untuk semakin bertakwa, untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, untuk bisa mengetahui kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi kita hari ini yaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Maksudnya pembagian kita bahas nanti ya. Di sini sifat-sifat Allah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga yaitu sifat jaiz. Kali ini kita akan berbicara tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dulunya udah ada yang pernah dengar nggak sih? Ada berapa sih sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang udah tahu? Betul sekali, ada 20 sifat wajib Allah yang harus kita ketahui. Tapi sebelumnya sifat wajib Allah itu apa sih, Bu? Jadi, sifat wajib Allah itu adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Sifat yang pasti dan mutlak ada. Untuk ada yang udah tahu tadi kan 20 sifat wajib Allah. Udah ada yang pernah dengar belum nih sebelumnya? Udah kan ya? Nah, kalau buat yang belum, Ibu punya video. Sekarang kita perhatiin baik-baik ya. Kalau mungkin udah ada yang tahu, boleh ikut nyanyi, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wa daniyah qudrati radat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran mu'idhan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Nah, tadi udah kita saksikan video yang udah Ibu putar, yaitu tentang 20 sifat wajib Allah. Tapi kayaknya baru tahu artinya deh Bu tadi, cuma ada arti-artinya. Sekarang tugas kalian yaitu kita mencari tahu 20 sifat itu apa aja sih maknanya. Di sini Ibu akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Dalam kertas ini Ibu nanti udah bagikan setiap kelompok dapat materi apa aja, dapat sifat apa aja yang harus dijelaskan. Sekarang Ibu minta ketua kelas untuk membaginya menjadi 4 kelompok, oke? Boleh, Mas? Ya. Nah, terima kasih, Mas. Setelah nanti jadi 4 kelompok, ini tadi udah dibagikan 4 kelompok. Nanti tugas kalian yaitu setiap kelompok itu adalah mencari arti dan juga makna dari sifat Allah tersebut yang udah Ibu tuliskan di sini. Nanti ada yang dapat 3 sifat, ada yang dapat 4 sifat. Kemudian tugas selanjutnya yaitu kalian mencari dalil nakli yang terdapat pada sifat wajib Allah tersebut. Apa sih Bu dalil nakli itu? Yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian nanti bisa menuliskannya di dalam kertas yang udah Ibu bagikan ini nanti. Paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, karena waktunya sudah habis, semuanya sudah selesai diskusi. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya setiap kelompok yaitu mempresentasikannya atau menjelaskan atau membacakannya juga boleh
di tempat duduk kalian masing-masing aja, nggak apa-apa. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu yang dari wujud, idam, dan bako. Silahkan Mas, atau Mbak silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah tahu semuanya, kita udah selesai, kita udah mendengarkan, dan kita udah tahu dari nakelnya itu nanti dari nakelnya apa saja. Untuk hasilnya nanti bisa diserahkan ke Ibu pada akhir pembelajaran. Nanti akan Ibu nilai, dan nanti nilainya akan Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Sekarang boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita yaitu akan berbicara tentang pembagian 20 sifat wajib Allah. Apa aja pembagiannya? Ada berapa pembagiannya? Nah, dari 20 sifat wajib Allah ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang pertama yaitu ada sifat salbiyah. Bu, kok salbiyah dulu, Bu? Iya, salah Ibu. Kita yang pertama yaitu ada sifat nafsiyah. Mohon maaf ya. Sifat nafsiyah ini yaitu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ada yang tahu sifat nafsiyah ini cuma ada satu sifat, yaitu wujud. Betul sekali, yang artinya yaitu ada. Kenapa sifat nafsiyah ini cuman ada satu? Nah, karena sifat nafsiyah ini kalau dari kesekian sifat yang lainnya, yaitu menjelaskan tentang kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sifat nafsiyah itu sendiri menjelaskan berhubungan dengan zat itu sendiri, yaitu ada. Jadi kalau yang lainnya itu menyempurnakan, kalau ini hanya seperti zat itu sendiri gitu. Selanjutnya yaitu ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi. Yang terakhir yaitu wahdaniyah iroda. Nah, dari kelima sifat ini, apa sih yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dimiliki oleh yang lain ataupun makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Sifat ini adalah sifat yang hanya dimiliki Allah. Contohnya nih, yaitu sifat yang bako, yang artinya adalah kekal. Kekekalan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dari yang awal ada kehidupan hingga nanti akhir. Jadi walaupun manusia, tumbuhan itu akan punah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu adalah kekal, dan hanya Allah yang kekal satu-satunya di dunia ini nanti. Yang selanjutnya yaitu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk Allah. Sifat ini ada berapa? Ada 7. Boleh dibacakan, Mas? Ada 7. Sifat ini ada 7. Maksudnya kok juga dimiliki oleh makhluk Allah? Jadi kalau dalam sifat ma'ani nih, contohnya ada kan hidup nih, hayat. Nah, Allah bersifat hidup. Allah memang ada, Allah hidup dari tapi kehidupan Allah ini kekal. Jadi dari awal memang hidup hingga akhirnya nanti selamanya dan tidak terbatas. Kalau manusia memang hidup, tapi nanti akan mati. Begitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada maknawiyah. Maknawiyah ini adalah sifat yang juga berkaitan dengan sifat ma'ani. Contohnya nih, semisal yaitu ada puasa. Ma'ani pun ada puasa. Nah, kalau nanti di maknawiyah maksudnya itu adalah Allah yang maha berkuasa gitu. Jadi sifat maknawiyah ini adalah yang melengkapi sifat ma'ani itu sendiri. Mungkin dari sekian ini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Beneran nih nggak ada? Nanti kalau Ibu keluar nanti ada yang mau nanya.
Alhamdulillah kalau emang udah paham semuanya. Jadi jadi yang udah kita pelajarin tadi yaitu sifat wajib Allah, yaitu ada 20. Dan ada 4 sifat kelompok. Ada 4 sifat yang dikelompokkan. Iya, betul. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan belajar tentang sifat mustahil. Tadi kan udah dijelaskan kan ada 3 sifat. Yang kita sekarang belajar yang wajib, besok kita belajar yang mustahil dan yang jaiz. Ibu cuma mau menyampaikan bahwa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita tuh harus mengenal Allah itu sendiri. Caranya dengan mengenal sifat-sifat Allah. Kalau bisa pun kita lebih baik untuk menghafalkannya dan kita juga mengetahui agar kita bisa memaknainya dalam kehidupan. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang mustahil, dan sekaligus Ibu akan ngetes lagi nih ingatan kalian untuk minggu depan, bahwa kita akan belajar lagi bersama-sama. Kita akan mengingat bersama-sama tentang sifat wajib yang udah kita pelajarin ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.